Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita hari ini mengenai keistimewaan bulan Rajab. Masih bersama dengan kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Farhan dan juga Ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamarindo. Nah, Ustadz tadi menyampaikan bahwa dari 50 sholat harusnya kewajiban umat Islam menjadi 5. Ini mungkin Ustadz silahkan dilanjutkan. Ya, sehingga ibu-ibu pemirsa TVRI, 5 sholat ini tidak boleh lagi ditinggalkan. Apapun alasannya, dia tetap sholat. Ya, sekalipun ada bilang gimana, saya kan pemabuk pejudi, ya silakan Anda mabuk judi. Ya, mudah-mudahan dengan sholat itu menjadikan Anda berhenti berjudi, berhenti mabuk. Ya, kalaulah sudahlah tidak sholat, mabuk terus, judi manjang, lalu modal apa yang mau kita bawa? Yakin dengan kebaikan apa yang kita punya? Karena sholat ini sejatinya akan mempengaruhi, ya, sejahat-jahatnya kita, sejelek-jeleknya kita, sholat jangan ditinggalkan. Ya mudah-mudahan sholat itu nanti pelan-pelan kita sadari, ternyata ya dengan sholat yang saya ini berarti jangan lagi lah melakukan hal-hal yang dosa, apalagi sengaja menantang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustadz, izin Ustadz, istilahnya kalau misalnya ada yang bilang percuma kamu sholat, kamu masih melakukan maksiat, udahlah nggak usah sholat percuma gitu, berarti nggak ada percuma, ya. Yang dia mabuknya tetap dapat hitungan, yang sholat juga dapat hitungan. Masih mending dia mau sholat, kan? Terlepas dia masih berjudi, ya mudah-mudahan pelan-pelan nanti berhenti berjudi. Daripada udah nggak sholat, judi nggak pernah menang, hidup miskin, utang banyak, mati. Lalu apa yang mau dibanggakan? Datang malaikat bawa catatan, sena sikso kau nih, mati tersaru kau nih. Kate pahala apa misalkan, kan rugi. Nah, itulah mengapa pentingnya sholat itu, ya, yang dia menjadi tiang agama, dia menjadi pembeda, dia akan menjelaskan identitas kita kafir atau tidaknya, ya. Jadi itulah kenapa Rajab itu mulia, istimewa, karena salah satunya bulan diturunkannya, bulan diwajibkannya sholat. Yang kedua, ya, bahwa di masa jahiliyah dulu, masyarakat jahiliyah dulu, maka ada pertanyaan juga salah seorang para nabi. Kami dulu ketika masih di jahiliyah sering melakukan atirah, sesembelihan, ya, bersembelih. Tapi ya karena waktu itu jahiliyah tentu bukan untuk atas Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau sekarang gimana? Kata Rasul, ya silakan kamu bersedekah, nyembelih hewan, ngajak orang makan, berbuat baik, silakan terus. Artinya karena dulu masyarakat terbiasa menyembelih, bersedekah, nah, agar tradisi itu tidak hilang, tapi dialihkan niatnya biar tetap menjadi ibadah. Ya, kalau sekarang itsbahu lillah, silakan kalau kau mau nyembelih, mau ngajak orang makan, tapi atas niat atas Allah, niatnya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan kebaikan. Ya, sehingga kita orang beriman ini, kalau kita fahami apa yang kita baca pada sholat kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, lillah itu ya harus karena Allah, untuk Allah, apapun itu untuk Allah. Jadi kalau kita bersedekah, ngajak orang makan, kita mau berbagi, kita mau apa, ya lillah saja, untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, itu menjadi kebaikan. Nah, bulan Rajab ini, ya, meskipun kemudian di luar Ramadan, di luar Rajab, ya kita juga terus berkebaikan. Ini karena kenapa dia menjadi baik di bulan Rajab ini, bukan berarti di bulan Rajab kita tidak melakukan, tetap juga, ya. Tapi ini karena sama kayak Ramadan nanti pada saatnya. Ya, bukan berarti Ramadan kita ngepush, ngegas ibadah, pasca Ramadan nge-gym misalnya kan. Enggak begitu, ya terus aja. Continue. Jadi di Ramadan itu kita diolah, dikondisikan, implikasinya berharap berkelanjutan. Nah, sama kayak Rajab ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita sudah terbiasa sebenarnya. Rajab ini kan bulan ba'da Rajab Sya'ban wa ba'dahu Ramadan. Ini ibarat warming up.
lampu kuning, udah mulai ada waktunya pemanasan, sudah mulai deket nih. Kalau sudah Rajab atau Sya'ban, Sabar, Ramadan. Sekarang saja mulai terasa nih, dan berapa panasnya pol. Ya, panas. Untung di kita nih pakai pendingin. Kalau enggak itu udah mengas, panas, pasti berkipas. Ini kita kayak di pinggir pantai nih, santai, karena dingin ya, karena full AC. Masya Allah. Ya, sampai kedinginan bahkan mungkin ya. Nah artinya ketika di bulan ini saja kondisi panas, kita terbiasa tidak berkeluh kesah. Ada dari kawan kita, keluarga kita, anak kita puasa. Jadi sudah mulai mengkondisikan bagaimana ruh ini mulai ditata lagi. Karena ruh mana berserakan kemana-mana kan. Kadang nggak jelas mikirnya, nggak jelas ngomongnya, nggak fokus dirinya. Ini Rajab datang nih, mulai fokus lagi. Ya, bagaimana kapan harus ngegas, kapan harus main kopling, kapan harus ngerem kan, biar jelas. Ini ngegas terus, hari panas ngegas misalkan, nabrak beton masuk jurang, ngerem juga nggak jalan-jalan. Gimana mau sampai tujuan nggak jalan-jalan karena ngerem terus. Jadi mulai diatur ya. Nah ini bulan Rajab, sehingga ketika nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan kita siap, ya mulai siap. Nah inilah mengapa perlu kita melatih kembali, mempersiapkan lagi diri kita di bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan. Terlebih Rajab itu bulan istimewa. Masya Allah. Itu ya, sebagai pengantar kita dan untuk bisa ditanyakan kalau ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan. Masya Allah. Nah berarti Ustadz banyak sekali juga ya tentunya keistimewaan di bulan Rajab ini dan penyebabnya menjadi istimewa itu apa. Nah Ustadz kemudian di antara amalan-amalan yang semestinya dilakukan di bulan Rajab ini apa aja sih Ustadz? Yang pertama, tentu keberkahan Rajab ini juga kita harus sampaikan kepada Allah, kita mintakan. Tadi ada pengantar sebelum kita tadi yang lazim bacaannya itu Allahumma ba'na fi Rajab wa Sya'ban wa balin Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan pertemukan kami. Ya, alhamdulillah dapat keberkahan Rajab, dapat keberkahan Sya'ban, tapi nggak tahu nanti Ramadan sampai kita lewat. Nah kan ada bahasa waballighna Ramadan, keberkahan Rajab dapat, Sya'ban dapat, Ramadan dipertemukan. Kan bisa saja ujung Sya'ban di hari ke-30, azan subuh pertama Ramadan kita lewat. Nah dibawakan sahur ternyata terbujuk kaku. Mama sahur, tidak sahur lagi, langsung ke akhirat, pindah alam. Nah artinya kita minta disampaikan ke Ramadan. Ini doa ya. Doa yang baik, kita mengharapkan keberkahan di Rajab, Sya'ban, dan saat di pertama Ramadan. Nah, lalu amalan tadi yang pertama, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan selain Ramadan, ada bulan lain yang juga beliau berpuasa di bulan Rajab. Nah, artinya bisa saja bulan ini kita maksimalkan puasa, baik di puasa Senin Kamisnya, ya. Kalau yang beredar itu puasa 10 hari di Rajab misalnya kan. Ya, itu gimana Ustaz? Ya silakan, saya sebenarnya menjadikan puasa itu di bulan Rajab. Karena ini bulan utama, silakan berpuasa. Termasuk ibu-ibu yang mungkin masih punya hutang, ya kan? Jadi maksimal saja dia bayar hutang di bulan Rajab, di hari Senin, di Ayyamul Bid, dapat semua itu. Masya Allah. Jadi dapat wajibannya Ustaz, dia lewat, ya selesai. Jadi kan bisa saja dia mengqadha puasa. Kebetulan dilakukan di Rajab, di hari Senin, di Ayyamul Bid, mungkin di pertengahan Rajab atau di awal Rajab, kan dapat semua kebaikannya. Jadi puasa. Apalagi tadi puasa itu hikmah jelas untuk melatih, mengkondisikan. Boleh jadi pasca Ramadan nyaris nggak pernah puasa lagi yang sunnahnya itu. Jadi ketika nanti Ramadan tiba badannya kaku, ya, baru-barulah haus, ngeluh haus, cecak wudhu, nelan, ya kan, cecak nyuci masakan sepiring. Jadi itulah karena kondisi jiwanya nggak stabil. Makanya di Rajab ini mulai dilatih lagi puasa itu. Puasa kan, jadi bisa kita lakukan. Yang kedua ya sedekah tadi, ya, silakan bersedekah. Ya, meskipun sedekah ini kan tidak mesti besar, yang penting terus. Tolong dipahami, sedekah itu tidak melulu bersifat materi. Beda dengan infak. Kalau infak iya dia materi, uang ya. Nah, kalau sedekah dia bisa materi, bisa imateri. Ibu mendamaikan tetangga ribut, sedekah itu namanya. Oh iya, senyum dengan suami sendiri.
Suami orang senyum selama lagi kan bahaya. Itu bahaya. Atau senyum-senyum di tengah jalan. Di pinggir jalan saya sendirian bahaya, apalagi tengah jalan. Di perempatan. Tak boleh senyum di perempatan itu. Apalagi harus rame gini kan, tabrak mobil kan. Masya Allah, nah Ustadz. Iya. Menarik sekali Ustadz ya, ada sedekah juga tadi. Ustadz akan kita lanjutkan, Ibu nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.